Bab 161. TL oleh Bagelson. Di antara lawan, semua Spirit Masters yang bisa terbang adalah tipe serangan agility, dan 4 dari 5 yang hilang, paling banyak hanya satu Spirit Master yang bisa terbang. Jangkauan serangan Spirit Masters terbatas, selama mereka bisa melarikan diri ke udara, dia dan Xiao Wu sangat mungkin lolos dari pengepungan. The Dead God Domain berpegang pada Clear Sky Hammer, dan meletus pada saat ini, bekerja sama dengan agresi Clear Sky Hammer, satu langkah menghancurkan penargetan lawan. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh domain Dead God, semangat Juang Tang San sekali lagi naik ke puncak, dan lawan yang mengejar juga akan menderita pengaruh domain. Pada saat ini, semua potensi Tang San meledak. Dia tahu bahwa apa yang paling berbahaya baginya saat ini adalah ketika mereka masih berada dalam jarak 50 meter dari tanah setelah lompatan. Pada jarak ini, dia pasti harus menanggung serangan kolektif lawan. Jika dia tidak tahan, maka itu adalah saat kematiannya dan Xiao Wu. Oleh karena itu, dalam sepersekian detik dia melompat, dia meraih Xiao Wu di bawah lengannya dan dengan keras melemparkannya. Tidak peduli serangan apa yang dia alami, dia tidak akan pernah membiarkan Xiao Wu menanggungnya. Para bijak roh secara alami bereaksi dengan sangat cepat. Bahkan jika Tang San menggunakan semua kekuatannya, itu masih mustahil untuk langsung terpisah dari jangkauan serangan mereka, apalagi ketika dia sempat terhenti setelah melempar Xiao Wu. Kekuatan dorong yang kuat yang lahir dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru mengirimnya mengejar Xiao Wu di udara. Bersamaan dengan itu Tang San dengan paksa meluncur ke bawah dengan kedua tangan memegang palu. Pada saat ini, dia menggunakan hampir semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan. 8 sage roh ditambah 1 yan, bagaimana mereka bisa membiarkan Tang San dan Xiao Wu dengan mudah melarikan diri sambil mengelilingi mereka. Aura mereka tiba-tiba mengunci, secara alami menyebabkan mereka menyerang dengan liar. Master Spirit tipe Agility Attack yang tersisa itu sudah terbang tinggi, menyerbu dari samping. Dari 8 lainnya, 8 kemampuan roh meletus secara bersamaan. Begitu banyak yang meninggal dari Spirit Hall kali ini, jika Tang San melarikan diri, rasa bersalah mereka akan sulit untuk melarikan diri. Lebih lanjut menambahkan perasaan mengerikan yang diberikan Tang San kepada mereka, sekarang mereka bahkan lebih habis-habisan. Sebentar lagi, inti dari serangan semua orang terfokus pada Tang San. Selain itu, selain Yan yang kekuatannya tidak cukup, mereka semua menggunakan Spirit Avatar. Spirit Avatar tidak diragukan lagi sangat meningkatkan konsumsi kekuatan roh. Tetapi pada saat yang sama itu juga meningkatkan kekuatan Spirit Sages hingga batasnya. Pada level ini, pola serangan mereka malah menjadi sederhana. 7 Spirit Sages serentak menyerang ke atas, kekuatan serangan terkonsentrasi mereka semua adalah serangan kekuatan roh mereka yang paling murni. Tetapi meskipun metode serangannya sama, mereka masing-masing memiliki roh yang berbeda. Riak kekuatan roh dari serangan secara alami akan sedikit berbeda. Ada yang sombong, ada yang lembut, ada yang diam-diam, dan ada yang sedingin es atau merah panas. Dalam sekejap, 7 kekuatan roh yang sangat kuat secara bersamaan menyerang ke atas, langsung ke Tang San. 7 sage roh yang tersisa ini semuanya adalah tipe serangan kekuatan. Fitur mereka yang paling tangguh adalah serangan. Dengan kekuatan 7 avatar roh yang terfokus seperti itu menyerang satu lawan, bahkan jika judul Douluo bisa bertahan, itu masih tidak akan mudah. Apalagi Tang San yang sudah sangat lelah. Tidak, ketenangan Xiao Wu akhirnya hancur. Begitu dia dilempar ke udara oleh Tang San, dia sudah merasakan hal-hal yang tidak meyakinkan. Mengamati dirinya langsung menjadi jauh dari Tang San, dia tidak dapat melakukan apapun. Dia hanya bisa menonton lampu-lampu mempesona yang tak terhitung jumlahnya menelan Tang San. Tang San secara alami tahu karakter Xiao Wu, jadi ketika dia melemparkannya, dia sudah mencubitnya mati rasa titik akupuntur, membuatnya tidak dapat menggunakan teleportasi untuk kembali mendukungnya. Menghadapi serangan di bawah, sekarang Tang San menjadi sangat tenang. Bahkan Dead God Domain tidak dapat memengaruhi suasana hatinya saat ini. Dead God dan Blue Silver Domains secara bersamaan membuka ke tingkat tertinggi, melepaskan cahaya putih, melemahkan kekuatan sage roh ini sejauh mungkin. Pada saat yang sama, Clear Sky Hammer meledak dan mundur, Blue Silver Emperor dengan marah melonjak. Tang San memegang lututnya dengan kedua tangan, menekuk tubuhnya menjadi bola, 8 tombak laba-laba di punggungnya terlipat, seperti perisai di belakangnya. Kaisar Perak Biru yang menggeliat dengan cepat membentuk kepompong besar di sekitarnya,
dan seluruh tubuhnya berkedip dengan kilau emas kemasan. Kecepatan reaksi Tang San dapat dikatakan berada di puncak. Di depan ancaman fana, dia akhirnya menerobos. Kekuatan roh di dalam tubuhnya tiba-tiba meningkat tajam. Menembus kemacetan antara peringkat 59 dan 60 dalam satu langkah. Kekuatan roh yang tiba-tiba meningkat ini tanpa diragukan lagi menambah bobot pada keseimbangannya. Hong, serangan lawan pertama kali bersentuhan dengan serangan Clear Sky Hammer. Tanpa ragu, Clear Sky Hammer adalah salah satu roh yang paling tangguh di dunia saat ini. Namun, Clear Sky Hammer Tang San masih belum cukup kuat. Tanpa satupun cincin roh, lebih lanjut menambahkan tingkat kekuatan rohnya saat ini. Pada dasarnya itu tidak cukup untuk menampilkan kekuatan sejati Clear Sky Hammer. Dalam kontak instan, itu segera dihancurkan oleh serangan kuat Sprite Sage. Tang San tidak pernah berpikir untuk menggunakan serangan Clear Sky Hammer untuk memblokir serangan musuh. Yang dia inginkan adalah pengaruh. Memang, sebelum 7 lampu itu menelan tubuhnya, tabrakan dari pemboman Clear Sky Hammer dan lawan-lawannya, menyebabkan kekuatan yang berlawanan, dan dia sekali lagi didorong lebih tinggi. Semakin jauh serangan, semakin banyak kekuatan serangan akan melemah. Pada saat ini, bahkan jika dia hanya bisa melemahkan serangan musuh sedikit saja, bagi Tang San, peluang untuk bertahan hidup juga akan sedikit meningkat. Hong. Hanya serangan kekuatan roh spirit avatar pertama, dan Kaisar Perak Biru yang mengelilingi Tang San sudah benar-benar hancur. Kekuatan serangan yang bisa diangkat oleh avatar roh, bagaimanapun caranya, itu masih melampaui apa yang bisa dia lawan pada level ini. Jangan. Di udara, Xiao Wu, menyaksikan Tang San dibombardir seperti perahu kecil dalam ombak besar, air mata mengalir deras dari matanya. Tapi, pada saat Tang San membuangnya, dia telah menggunakan sebagian besar kekuatan rohnya padanya, dan dia masih terbang ke langit. Hong, serangan kedua jatuh pada 8 laba-laba tombak yang telah diatur Santang dengan cermat di belakang punggungnya. Dengan suara pecah menusuk telinga, 8 laba-laba tombak pecah di seluruh, dan Tang San juga tidak dapat terus meringkuk, kabut darah tebal menyembur dari mulutnya, mengubah udara menjadi merah samar. Hong, serangan ketiga jatuh di punggung Tang San segera setelah serangan kedua. Kali ini, bahkan 8 tombak laba-laba yang telah melewati pembaptisan yang tak terhitung jumlahnya, juga akhirnya tidak dapat bertahan. Langsung hancur, berubah menjadi fragmen biru dan emas yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara. Satu lagi seteguk kabut darah menyembur dari mulut Tang San. Wajahnya sudah menjadi putih seperti selembar kertas. Pada saat ini, tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindunginya. Di bawah letusan spirit avatar gabungan dari 7 sage spirit berdiri di atas rumput perak biru di tanah, tidak mungkin bahkan pertempuran jarak dekat untuk mencapai apapun. Dan Tang San sendiri, yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan Clear Sky Hammer. Serangan keempat, adalah serangan yang tampak sepenuhnya hijau tua. Tetapi saat serangan ini mendekat, di udara, Tang San membuat tindakan yang tampaknya tak terbayangkan. Dengan paksa membalikkan dirinya di udara, kaki kanannya mengayun ke arah lampu hijau tua itu seperti cambuk. Bahkan orang-orang Spirit Hall itu, juga tidak bisa mengerti mengapa dia melakukannya. Bagi Tang San, situasi terbaik adalah dengan menggunakan Clear Sky Hammer untuk memblokir, bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya menolak, dia masih bisa sejauh mungkin mengurangi serangan yang diterimanya. Bahkan, di bawah pengaruh roh avatar, serangan kekuatan roh ini membuatnya sehingga serangan agility tipe Spirit Sage yang terbang di udara tidak berani mendekat. Tanda pisah. Hong. Jeritan menusuk telinga datang dari mulut Xiao Wu. Apa yang mengalir dari matanya bukan lagi air mata, melainkan darah. Pada saat itulah dia dengan paksa membuka titik akupuntur yang mematikan yang disegel Tang San. Kaki kanan Tang San telah menghilang, benar-benar berubah menjadi tidak ada. Tapi dia sendiri masih sangat tenang, pada saat yang sama dengan mulutnya sekali lagi meludahkan darah, tangan kanannya dicelupkan, kekuatan roh dengan terburu-buru keluar dari tubuhnya, dan di dalam kabut darah itu kaki kanannya telah berubah, dia meraih biru tulang kaki kristal. Berputar dengan tajam, dia pada dasarnya tidak memperhatikan 3 serangan yang masih berlanjut di belakangnya, mengerahkan dirinya untuk melemparkan tulang kaki kanan ke arah Xiao Wu. Xiao Wu, tulang kaki bisa terbang, cepat pergi. Suara Tang San sudah benar-benar serak, seolah terkoyak. Dia benar-benar menuangkan kekuatan terakhirnya ke lemparan ini. Secepat mereka melompat, Tang San sudah merencanakan segalanya.
Dia pada dasarnya tidak berpikir untuk pergi bersama dengan Xiao Wu. Dengan kekuatan roh sebagian besar dikonsumsi, menghadapi terlalu banyak musuh yang lebih kuat darinya, mundur utuh hanyalah omelan gila. Menembak ke udara, dia menggunakan dirinya sebagai perisai Xiao Wu, membuangnya. Ketika dia tidak dapat menahan serangan musuh, dia menggunakan kaki kanannya sebagai harga untuk memblokir, secara bersamaan menggunakan metode yang sama Tang San digunakan untuk melucuti hubungannya dengan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru. Tang San bukan judul Dou Luo, jadi dia secara alami tidak memiliki harga yang harus dibayar untuk secara sukarela menanggalkan tulang roh. Pada saat ini, apa yang dia bayar, adalah hidupnya. Pada saat yang sama ketika tangan kanannya menyambar kabut darah, tangan kirinya sudah memegang serpihan 8 laba-laba lens, dengan tajam menusuknya ke dalam hatinya. Hanya ketika membayar dengan nyawanya, dia bisa dengan paksa melepaskan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dari tubuhnya. Mengeluarkan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dengan vitalitas terakhirnya, ketika dia meneriakkan kata-kata itu, darah hitam ungu menggelegak dari mulut Tang San. Tapi, dia tersenyum. Apa yang ditampilkan wajahnya, hanya ekspresi tersenyum. Apa yang tidak ingin mati di tangan musuh, yang menurutnya akan dia lindungi, adalah Xiao Wu. Dia tahu bahwa dengan apa yang dia lakukan, menerima tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru di udara, Xiao Wu pasti bisa melarikan diri ke langit. Sen launching shadow di dadanya ditembakkan, menembakkan jarum ramping yang tak terhitung jumlahnya ke arah tipe agility attack Spirit Master yang tidak jauh. Bahkan pada saat terakhir ini, Tang San masih akan membantu Xiao Wu dengan menunda musuh sejauh mungkin, untuk memastikan keselamatannya. Di tanah, dua siluet tiba dengan kecepatan tinggi. Saat mereka tiba adalah tepat ketika ketujuh lampu itu membumbung tinggi, mengejar Tang San. Murid mata Xie Yue berkontraksi, dan tiba bersama dengannya, Huliena sudah benar-benar mati. Dia menyaksikan tubuh Tang San hancur oleh cahaya demi cahaya, menyaksikannya bunuh diri untuk mendapatkan tulang, menyaksikannya meneriakkan nama orang yang paling dicintainya, melemparkan harapan untuk hidup pada cintanya. Penglihatan Huliena menjadi kabur, badannya lemas, tubuhnya lemas, runtuh di tangan Xie Yue. Di mata Xiao Wu, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru terbang ke arahnya, tangan kiri Tang San dengan tegas menusuk serpihan 8 laba-laba lens ke dalam hatinya sendiri, 3 serangan kuat yang tersisa akan menelan tubuhnya. Dia membayar dengan hidupnya untuk memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini dia benar-benar mengerti bahwa semuanya direncanakan oleh Tang San. Dia dan hatinya sepertinya terhubung. Maafkan aku. Kali ini, aku tidak bisa membiarkan rencana kamu berhasil. Petik 1. Mata Xiao Wu sudah menjadi merah darah, seperti punggung Tang San ketika dia tidak bisa menemukannya. Melihat tubuh Tang San yang sudah patah, dan badannya akan ditelan, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya di udara. Tangisan meratap yang tak tertandingi meledak dari tenggorokan Xiao Wu. Suara tajam itu membuat seluruh Stardew Great Forest bergidik. Cahaya merah yang mencolok tiba-tiba menyebar dari ruang di antara alis Xiao Wu, lingkaran cahaya merah menyebar dalam sekejap. Di mana lampu merah itu lewat, semuanya menjadi warna darah. Segalanya, pada saat ini, menjadi diam. Cahaya serentak meledak dari Titan Giant Ape dan Sky Blue Bull Python, dua awan kabut darah pekat serentak menyembur dari tenggorokan mereka. Pada saat itu, kemampuan fusi roh gabungan Ghost dan Chrysanthemum Douluo tidak lagi mampu menyegel mereka. Cahaya emas dan perak hancur seperti kaca. Dengan rintihan tertahan, Yue Guan dan Gui Mei secara bersamaan meludahkan darah dan berpisah, jatuh deras di pantai. Jika Titan Giant Ape dan Sky Blue Bull Python ingin membunuh mereka sekarang, itu akan semudah mengangkat tangan atau menggerakkan kaki. Tapi, dua jenis hutan besar tidak melakukannya. Dari mulut mereka bergema deru sedih seperti tanah longsor atau tsunami, dan mereka secara bersamaan menyerang dengan gila-gilaan dalam satu arah. Di mana mereka lewat, tumbuh-tumbuhan berubah menjadi pecahan. Hutan matahari terbenam, sumur es dan api yin yang. Tang Hao duduk diam di tanah. Di depannya, Kaisar Perak Biru hijau dan subur telah tumbuh beberapa kali lebih besar, setiap helai rumput bergoyang lembut. Es dan api sumur yin yang adalah salah satu mangkuk harta karun dengan fitur terbaik dari surga dan bumi, ini adalah surga bagi tanaman. Kecepatan pertumbuhan Kaisar Perak Biru di sini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Terlebih lagi ketika dia masih dipelihara oleh darah putranya. Meskipun dia tidak bisa berbicara, kesadarannya perlahan pulih seiring dengan pertumbuhannya.
Tiba-tiba, mata tertutup Tang Hao tiba-tiba terbuka, dan kaisar perak biru di depannya juga bergoyang keras, bilah rumput yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berputar di sekitar tangan Tang Hao. Kulit Tang Hao segera berubah pucat. Ah Yin, apakah kamu juga merasakannya? Petik 2. Kaisar perak biru bergidik keras, setiap helai rumput terus bergetar seolah mengatakan sesuatu. Mata Tang Hao dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Tidak, tidak, San kecil kita sangat luar biasa. Bagaimana dia akan menghadapi krisis kehidupan? Bahkan jika Tang Hao tidak lagi menjadi Clear Sky Douluo, kultivasi sebelumnya membuat kekuatan spiritualnya sangat sensitif. Koneksi darah memungkinkannya untuk merasakan dengan jelas tanda kehidupan yang terus memudar di kejauhan. Tiba-tiba, ekspresi Tang Hao berubah, dan Kaisar Perak Biru tidak lagi gemetar. Mata Tang Hao terbuka lebar, menatap ke kejauhan. Apa ini, bagaimana, San kecil, jangan bilang padaku, jangan bilang kamu sudah menemui nasib yang sama seperti ayahmu. Petik 2. Bibir Tang Hao bergetar. Putranya mungkin tidak perlu mati, tetapi, mungkinkah dia sekarang masih harus menghadapi kehidupan yang sama yang lebih buruk daripada perasaan kematian yang dulu dia lakukan? Keheningan, semua yang ada di lampu merah itu telah berubah sepenuhnya. Bahkan kekuatan roh menyerang roh bijak yang dilepaskan telah mandek di udara. Satu-satunya hal yang bisa bergerak, adalah pusat dari lampu merah itu. Xiao Hu sudah benar-benar memerah. Itu adalah kristal dan menusuk merah tua. Pakaian yang dia kenakan sudah benar-benar berubah menjadi abu, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna. Berkilau dan tembus cahaya seperti rubi. Tidak ada yang bisa melihatnya, karena pada saat ini, hal-hal yang telah berhenti termasuk kesadaran orang-orang di sekitarnya. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh binatang roh 100.000 tahun, terutama ketika dia telah menyalakan energi hidupnya. Dengan gerakan biasa, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru telah jatuh ke dalam genggamannya. Diam-diam turun di depan Tang San, tetesan air mata darah turun dengan lembut di dada Tang San. Dengan lembut memegang Tang San, suara Xiao Hu berbisik di telinganya. Kamu benar-benar bodoh. Jangan bilang bahwa aku masih bisa hidup sendiri ketika kamu meninggal. Aku tidak ingin kamu mati, aku ingin kamu hidup. Aku benar-benar berharap bisa hidup bersama dengan kamu, seperti sebelumnya. Tapi, kita tidak bisa. Ketika aku tidak di sini, kamu harus merawat diri sendiri, jika tidak hati aku akan hancur. Petik 2. Cahaya yang intens berkilau, cahaya tiba-tiba muncul di wajah Xiao Wu, memegang tubuh Tang San perlahan-lahan jatuh ke tanah. Tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru di tangannya sekali lagi menempel ke soket kaki Tang San yang patah. Saat ini, tatapan merah darah itu dipenuhi dengan kelembutan, satu-satunya hal di matanya yang dipeluk lelaki itu. Menurunkan kepalanya, dengan lembut mencium bibirnya, dia mencengkeram tangan kanan Tang San, menarik keluar 8 laba-laba lens yang patah menusuk ke dalam hatinya. Karena semuanya diam, tidak ada darah mengalir keluar. Api merah mulai membakar di tubuh Xiao Wu. Itu bukan api, melainkan nyala darah yang sangat aneh. Dan yang terbakar adalah darah Xiao Wu, hidupnya, dan masih 100.000 tahun kultivasinya. Sama seperti ibu Tang San, Ah Yin, untuk menyelamatkan kekasihnya, ia membuat pilihan yang sama. Api darah tumbuh semakin berkembang, berangsur-angsur berubah dari merah menjadi merah tua, dan tubuh Xiao Wu secara bertahap memudar dalam proses ini, seperti kristal merah yang tumbuh semakin transparan. Lingkaran merah besar yang menyebar secara bertahap berkontraksi, berputar di sekitar Xiao Wu, dan di sekitar suaminya. Pada saat ini, keheningan yang disebabkan oleh medan magnet merah besar itu secara bertahap melemah. Yang pertama pulih adalah kesadaran semua orang dalam jangkauan. Melihat kecemerlangan merah darah itu, semua ahli Spirit Hall terpana. Keagungan tubuh Xiao Wu yang dilepaskan terlalu kuat, hingga mereka pada dasarnya tidak dapat melihat dengan jelas penampilannya. Tapi di hati mereka, mereka sudah bisa membayangkan apa yang sedang dia lakukan sekarang. Budidaya 100.000 tahun, itu adalah 100.000 tahun budidaya. Hu Liena terbangun dari ketidaksadaran. Di bawah pengaruh tulang roh tengkoraknya, penglihatannya jauh lebih baik daripada yang lain. Dan apa yang dilihatnya juga hanya mata Xiao Wu, dengan penuh perhatian menatap Tang San. Apa mata itu? Meskipun mereka melepaskan cahaya merah darah, cinta terkonsentrasi di kedalaman mata itu seperti itu bisa membakar jiwa kamu.
Darah hitam ungu terus-menerus menggelegak dari luka di dada Tang San. Itu adalah racun dari 8 laba-laba lens, dan di tempat lain, luka-luka pulih dengan kecepatan yang menakjubkan, diselimuti api darah merah yang dalam. Terutama kaki kanan yang sudah hilang, tiba-tiba tumbuh kembali di sekitar tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru. Sepertinya keajaiban terjadi di depan mata para pakar balai roh ini. Ekspresi Tang San memiliki vitalitas lagi. Yang dia lihat hanyalah sepasang mata itu, sepasang mata indah yang penuh dengan cinta dan kesedihan. Tidak, jangan, Xiao Wu, mengapa kamu tidak pergi? Tang San ingin berjuang. Rasa sakit yang tak berujung membanjiri matanya. Dia tentu saja mengerti apa yang sedang dilakukan Xiao Wu, dan dia mengerti lebih jelas konsekuensinya. Tapi, dia tidak bisa menghentikannya. Dia pada dasarnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat semua yang ada di depannya berkembang ke arah yang paling dia takuti. Kenapa bisa seperti ini? Mengapa bisa seperti ini? Meskipun kemampuan perhitungan Tang San sangat kuat, pada saat ini, semua yang ada di depan matanya benar-benar melebihi kisaran perhitungannya. Rencana yang seharusnya menggunakan hidupnya sebagai periode tidak mengakhiri hidupnya, dan orang yang paling ingin ia lindungi, ada di sini. Tenggelam dalam nyala darah yang dipancarkan Xiao Wu, seluruh tubuh Tang San terus-menerus merasa gatal. Seolah-olah dia memiliki pengalaman keluar dari tubuh, sementara hatinya dipenuhi dengan pembangkangan, dia tidak dapat mengubah apapun yang terjadi, dan hanya bisa diam-diam melihat tubuh Xiao Wu secara bertahap memudar di depannya. Xiao Wu tidak bisa lagi berbicara sekarang, karena vitalitasnya sudah sepenuhnya digunakan untuk memberi makan nyala darah ini. Tapi mata indahnya yang berwarna darah sepertinya masih memberitahu Tang San tentang cinta di hatinya. Bahkan Tang San tidak tahu bahwa metode yang digunakan Xiao Wu saat ini berbeda dari yang digunakan ibunya saat itu. Apa yang digunakan Xiao Wu adalah semacam metode yang bahkan lebih sombong, tapi sombong ini hanya ditujukan pada dirinya sendiri. Metode ini disebut pengorbanan, menawarkan dirinya sebagai pengorbanan untuk Tang San. Tang San bagaimanapun juga tidak menyukai Tang Hao saat itu, dia masih belum mendekati kekuatan judul Douluo, dan tidak mungkin baginya untuk menyerap cincin roh 100.000 tahun. Mempertimbangkan bagian ini, bahwa Xiao Wu akan menyalakan vitalitasnya sendiri seperti ini untuk menyelesaikan adegan ini. Pengorbanan, tidak hanya mengorbankan hidupnya, pada saat yang sama juga mengorbankan jiwanya, untuk membiarkan Tang San berhasil menyerap cincin rohnya. Xiao Wu benar-benar memadukan jiwanya ke dalam cincin roh selama seluruh proses pengorbanan, memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tang San. Dengan pengorbanan seperti itu, tidak peduli apa kekuatan Tang San, apakah dia telah mencapai tingkat yang diperlukan untuk cincin roh atau tidak, cincin roh 100.000 tahun ini pasti akan berhasil melebur dengannya. Selama levelnya mencapai level yang sesuai, setelah itu dia bisa terus meningkatkannya. Tetapi hasil untuk Xiao Wu, adalah bahwa dia tidak akan pernah bisa bereinkarnasi lagi. Bahkan ibu Tang San meninggalkan jejak kehidupan itu, memberinya kesempatan untuk pulih. Hu Liena menjadi bodoh. Dia tiba-tiba menemukan bahwa, dibandingkan dengan Xiao Wu, dia sangat tidak berarti. Saat ini siapa Tang San tidak lagi penting baginya. Dia benar-benar melihat apa itu cinta sejati. Dia untuknya, bisa memberikan hidupnya, ingin memberikan tulang semangat. Dia untuknya, bisa mengorbankan hidupnya, mengorbankan cincin rohnya. Cinta apa yang bisa membuat mereka membayar seperti ini? Tidak heran dia menutup mata terhadap pesonanya. Bahkan ketika dia memikatnya di jalan neraka dia tetap tidak tergerak. Awalnya, di dalam hatinya, sudah ada kekasih yang begitu sempurna. Hu Liena tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Wu, apapun yang terjadi. Menutup matanya, dia tidak tahan untuk menonton. Bagian-bagian hatinya yang paling lembut terus-menerus sobek oleh rasa sakit yang hebat. Menundukkan kepalanya lagi, bibir transparan Xiao Wu sekali lagi bertemu Tang San. Tang San hanya bisa merasakan kehangatan samar, tetapi tidak ada sentuhan. Sebuah lingkaran merah darah melompat dan diam-diam berputar berirama di sekitar mereka, dan kekuatan roh dalam tubuh Tang San pulih, tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Di permukaan kulitnya, biru, emas, merah, 3 warna cahaya yang terus-menerus berkilauan, 8 laba-laba lens di belakang punggungnya tiba-tiba tumbuh sedikit demi sedikit, seperti halnya kaki kanan yang sudah direformasi. Bahkan luka fatal di dadanya telah benar-benar sembuh. Hati Tang San mulai berdetak kencang. 2 siluet yang luar biasa muncul di tepi hutan,
tetapi bahkan mereka tidak dapat mendekati kisaran cahaya berdarah itu. Mereka adalah kawan terbaik Xiao Wu. Mereka secara alami melihat apa yang dilakukan Xiao Wu. Kera raksasa Titan meraung ke langit, gelombang kejut yang luar biasa tiba-tiba pecah dari tubuhnya, hamparan hutan yang luas berubah menjadi pecahan oleh aura kejamnya. Ular yang dikepalai ular bertubuh Sky Blue Bull Python tidak berdamai menyaksikan dengan penuh perhatian. Xiao Wu, apakah itu benar-benar layak? Mungkin merasakan aura-aura ini, bibir terbuka, Xiao Wu perlahan memiringkan kepalanya. Melihat Daming dan Erming, dia menggunakan tatapannya yang penuh dengan senyum dan kelembutan untuk memberitahu mereka, bahwa ini layak untuk semuanya. Itu juga pada tatapan sesaat itu, adegan demi adegan dari pengalaman sebelumnya dicap ke dalam pikiran mereka melalui semangatnya. Menurunkan kepalanya, meringkuk di dadanya, tubuh Xiao Wu secara bertahap memudar. Cincin api darah yang bergelombang tiba-tiba berkontraksi. Dalam sekejap, lingkungan Tang San meletus dalam rantai retakan. Tepat pada saat yang sama dengan tubuh Xiao Wu berangsur-angsur menghilang, 5 cincin roh aslinya tiba-tiba muncul, dan cincin roh keenam berwarna kental di sekelilingnya. Pada saat yang sama, cahaya berdarah menyinari lengan kirinya, cahaya dari tulang lengan merah berkedip dan menghilang. Tepat pada saat ini, tubuh Xiao Wu yang sudah sangat kurus tiba-tiba mengembun, menjadi bola cahaya merah. Kecemerlangan perlahan tumpul, warna permukaan melucuti lapisan demi lapisan, satu-satunya kelinci kecil putih seukuran telapak tangan berbaring diam-diam di dada Tang San, auranya menghilang jejak demi jejak. Xiao Wu, raungan sedih, tampaknya tidak manusiawi, meletus dari tenggorokan Tang San. Saat ini, setiap evolusi kekuatan sudah tidak ada artinya baginya, hatinya bergetar, dia sudah melupakan algojo Xiao Wu di sekitarnya. Melihat jejak terakhir aura Xiao Wu menghilang, jiwa kosong dan tubuh kecil tak bernyawa itu, jantung Tang San runtuh. Ho, sama meratapi lolongan datang dari dua raja hutan, dengan aura mereka yang hebat menyebar para ahli balai roh seperti angin musim gugur melalui daun-daun yang jatuh, mereka menyerang ke depan dengan hampir gila. Tiba-tiba, tatapan Tang San terfokus, karena dia melihat sesuatu yang lain, bunga besar yang menyilaukan. Pada saat yang sama bentuk kelinci Xiao Wu, jatuh dari tubuh Tang San. Hampir seketika, Tang San dengan hati-hati memegang kelinci kecil yang telah menjadi tangan Xiao Wu dengan satu tangan, tangannya yang lain dengan cepat menyambar kerinduan hati merah yang mempesona itu, dengan hati-hati dan dengan hikmat mengirimkan kelopaknya ke sisi mulut Xiao Wu. Dengan lembut mendorongnya membuka 3 bibir, dia membiarkan satu kelopak di dalam. Sebuah pemandangan fantastis muncul, di mulut Xiao Wu, yang lebih solid daripada kelopak besi segera meleleh menjadi cairan, mengalir ke mulut kelinci kecil yang sekarat. The Yearning Heartbroken Red dipilih oleh Xiao Wu, dan bahkan jika dia sudah kehilangan bentuk manusianya, bahkan jika nyawa dan jiwanya sudah dilucuti, auranya, dan hanya auranya, dapat mencairkan harta abadi ini di antara harta abadi. Melihat pemandangan ini, secercah harapan muncul melalui keputusasaan Tang San. Perlahan-lahan membalik tangkai merah kerinduan yang berdarah, dia memegang kelopak demi kelopak ke mulut Xiao Wu. Entah Titan Giant Ape atau Sky Blue Bull Python, saat ini mereka dengan hati-hati mengumpulkan kepala mereka yang besar di sisi Tang San. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan Tang San, mereka sering merasakan aura kerinduan yang merusak hati di sisi Xiao Wu. Mereka berdua memahami pengorbanan, dan mereka juga memahami konsekuensinya. Tapi jauh di lubuk hati mereka masih ada jejak harapan, bahkan begitu banyak sehingga mereka tidak bisa membalas dendam Xiao Wu, hanya menunggu keajaiban yang tidak pasti itu. Keajaiban itu benar-benar terjadi. Seiring dengan kelopak demi kelopak kerinduan-kerinduan yang berubah menjadi cair dan mengalir ke Xiao Wu, lapisan cahaya merah keemasan mulai muncul di sekitarnya, vitalitas yang semula sudah benar-benar kelelahan benar-benar pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Satu-satunya tubuh seukuran telapak tangan Xiao Wu setelah kematiannya, tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Diberikan dalam cahaya merah keemasan itu, bulunya yang kusam memulihkan kilau, berkilau dan tembus cahaya seolah-olah kristal. Mata tertutup itu perlahan terbuka. Seiring dengan vitalitas pulih, tubuh Xiao Wu terus-menerus menghasilkan aura kehidupan yang sangat besar, vitalitasnya yang terbakar dan tubuh yang rusak dengan cepat pulih. The Yearning Heartbroken Red memiliki efek hidup dan mati, daging dan tulang putih. Dipilih oleh Xiao Wu, dan selanjutnya menambahkan bahwa Xiao Wu berada di ambang kematian sepenuhnya untuk cinta. Dia dan ramuan abadi ini segera mencapai atunemen sempurna,
dengan paksa menariknya kembali dari ambang kematian. Tubuh Xiao Wu tumbuh sampai lebih dari 1 lama kemudian berhenti. The Yearning Heartbroken Red sangat cepat selesai. Hati Tang San bergetar. Menyaksikan vitalitas Xiao Wu pulih, jantungnya yang mematikan sekali lagi memulihkan energi. Xiao Wu, bisakah kamu mendengarku? Bentuk kelinci Xiao Wu secara alami tidak bisa menjawabnya, mata kelinci dengan kilau baru mereka secara bertahap tertutup, tertidur lelap. Dengan lembut menariknya ke pelukannya, Tang San bodoh. Dengan bodohnya duduk di sana tanpa bergerak. Dia tahu bahwa kerinduan keretakan hati sudah mulai menunjukkan efeknya, tetapi agar hasilnya benar-benar ditampilkan masih perlu waktu. Dia duduk di sana memegang Xiao Wu, tidak bergerak seolah-olah bodoh. Titan Giant Ape dan Sky Blue Bull Python juga menemaninya duduk. Apakah Xiao Wu benar-benar bisa menyerap efek dari kerinduan-kerinduan yang merusak dan bangun dengan normal, adalah keajaiban yang mereka tunggu. Para ahli Spirit Hall diam-diam mundur. Xiao Wu sudah mati, siapa yang masih berani memprovokasi dua raja hutan hebat bintang Dou? Tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa benih kebencian telah berkecambah di hati Tang San. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 7 hari berturut-turut, apakah tersapu angin atau hujan, Tang San dengan bodohnya duduk di tempat. Dengan bodoh menatap Xiao Wu di lengannya, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dari unsur-unsur. Tubuh Xiao Wu terus berkedip-kedip dengan cahaya emas merah, bulunya menjadi lebih dan lebih indah. Setiap kerlip cahaya redup memengaruhi hati Tang San, Daming dan Erming. Mereka semua menunggunya bangun. Bagaimana Tang San ingin sekali lagi mendengarnya memanggilnya kakak, memanggil namanya, duduk selama 7 hari. Kesadaran Tang San sudah agak kabur, tetapi dia masih bertahan duduk di sana. Seolah dia bergerak sedikit saja, Xiao Wu akan menderita celaka. Tiba-tiba, sedikit menggeliat membangkitkan Tang San yang tak bernyawa. 7 hari telah berlalu, dan Xiao Wu akhirnya bergerak dalam pelukannya. Lampu emas merah tidak lagi berkedip. Ditutupi oleh bulu berwarna putih berkilau seperti batu giok, telinga kelinci panjang berbaring di punggungnya, mata kelinci merah itu perlahan terbuka. Tang San dapat dengan jelas merasakan vitalitas hebat yang didistribusikan dari tubuh Xiao Wu, apalagi kelinci biasa, vitalitas yang ia keluarkan saat ini tidak kalah dengan raksasa-raksasa Titan Ape Erming. Xiao Wu tidak mati. Kegembiraan dan kebahagiaan memenuhi hati Tang San seperti mata air yang memancar. Tetapi tepat pada saat ini, Tang San membocorkan mata Xiao Wu. Mata itu kosong, semua kecerdasan hilang, sepasang mata kosong tanpa tanda-tanda kehidupan. Kenapa seperti ini? Suara serak Tang San bergumam. Dia tidak tahu apakah dia bertanya pada Xiao Wu, atau surga. Pada saat ini, kesadarannya tampaknya benar-benar runtuh. Penglihatannya menjadi gelap, dia jatuh ke belakang dengan Xiao Wu di pelukannya. Bab 162. TL oleh Bagelson. Ketika Tang San melihat mata kelinci tulang lunak Xiao Wu, dia tahu Xiao Wu belum pulih. Mata itu tanpa kecerdasan. Setelah kehilangan kecerdasannya, dia bukan Xiao Wu-nya. Dalam kesedihan yang ekstrim, tubuh Tang San memilih untuk melindungi dirinya sendiri, membuat pikirannya yang lelah benar-benar kehilangan kesadaran. Bahkan tidak sadar, Tang San masih tidak tenang. Semua jenis ilusi terus muncul di alam mimpi. Dia memimpikannya ayahnya, ibunya, dia memimpikannya Xiao Wu secara bertahap semakin jauh. Seluruh tubuhnya tampak dalam tungku peleburan panas kering, membuatnya tidak mampu membuang perasaan menyakitkan ini. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum kesadarannya berangsur pulih. Tang San hanya merasakan sesuatu kabur menempel di pipinya, dan perlahan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah sesuatu yang putih, bulu putih berkilau lembut menempel di wajahnya. Sambil bangun, Tang San agak gemetar mengangkat tangannya, dengan lembut membelai bulu putih lembut itu. Air mata mengalir deras tak terkendali. Xiao Wu menempel dekat wajahnya. Apakah itu selain bentuk kelinci Xiao Wu? Mata besar kelinci itu berkedip pada Tang San, masih begitu kosong dan tanpa jiwa. Meskipun vitalitas yang dimilikinya sekarang tidak kalah dengan binatang buas 10.000 tahun, kelihatannya ia tidak memiliki aura binatang buas roh 10.000 tahun. Mengapa? Kenapa begini? Petik 2. Dengan bodoh Tang San menggenggamnya. Anehnya, kelinci yang penuh vitalitas ini tidak menolak sama sekali. Tampaknya merasa bahwa berada di dekat Tang San sangat nyaman. Karena dia memberikan segalanya untukmu. Petik 2. Suara yang dalam dan suram bergema.
Tang San dengan tajam menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa penuturnya adalah Titan Giant Ape seukuran gunung itu. Sekarang Tang San menemukan bahwa dia sudah kembali ke sisi danau kecil di jantung hutan di beberapa titik. Tidak ada tanda-tanda Sky Blue Bull Python, hanya Titan Giant Ape yang duduk tidak jauh darinya. Dengan keras melesat dari tanah, Tang San tiba-tiba menemukan tubuhnya agak tak terkendali, tiba-tiba melompat setinggi 7 atau 8 meter. Untungnya kemampuan kontrolnya mencengangkan, dan dia dengan hati-hati menstabilkan dirinya di tanah. Hatinya selalu terpengaruh oleh Xiao Wu, dan dia pada dasarnya tidak membahas efek dari Xiao Wu menganugerahkan cincin roh keenamnya. Cincin roh 100.000 tahun, itu mungkin hal yang paling berharga di dunia Tuan Roh. Secara alami itu tidak hanya membawanya kembali dari kematian. Di bawah pengaruh cincin roh Xiao Wu, seluruh kekuatan Tang San sekali lagi membuat lompatan kualitatif. Jika dia bisa memilih, Tang San pasti akan memilih mati daripada memiliki kekuatan semacam ini. Tapi, bisakah dia memilih? Tidak. Pada saat itu, pilihannya untuk bunuh diri bukan hanya untuk memberi Xiao Wu tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, membantunya melarikan diri. Pada saat yang sama itu karena dia takut dia akan mengambil pilihan yang sama yang dilakukan ibunya untuk ayahnya. Itu sebabnya, setelah melempar Xiao Wu, dia bunuh diri dengan kecepatan yang bahkan petir tidak akan bisa mengejarnya. Tetapi, rencana surga melampaui rencana manusia. Sama seperti penampilan Spider-Man Face Demon. Ketika Xiao Wu menyaksikan tubuhnya hancur berantakan, dia dengan paksa menerobos titik akupuntur yang mati rasa, dan menyelamatkannya di perbatasan bahaya yang akan segera terjadi. Dan bahkan berinvestasi banyak, lebih banyak lagi. Apa gunanya menangis? Jika kamu benar-benar seorang pria, maka bantulah dia untuk hidup kembali. Petik 2. Suara dalam Titan Giant Ape Erming mencapai telinga Tang San sekali lagi. Seluruh tubuh Tang San bergetar, menatap Erming dengan mata terbelalak, bertanya dengan suara bergetar. Kamu punya cara untuk menyelamatkan Xiao Wu. Erming menatapnya dengan dingin. Bukan aku, tapi kamu. Xiao Wu mati untukmu, jadi hanya kamu yang bisa menghidupkannya kembali. Apakah kamu tahu mengapa dia berubah seperti ini? Tidak memulihkan kecerdasannya bahkan di bawah vitalitas luar biasa itu. Petik 2. Tang San dengan bebas menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan permintaan yang tulus. Dia tahu bahwa kera raksasa Titan dan Sky Blue Bull Python pada dasarnya adalah binatang buas pada tingkat yang sama dengan Xiao Wu, dan mereka tentu saja mengetahui keadaan binatang buas di tingkat mereka dengan sangat jelas. Nyala harapan di dalam hatinya berangsur-angsur naik, dan Tang San memandangi kera raksasa Titan yang bergunung-gunung di depannya dengan mata penuh harapan. Erming menghela nafas seperti manusia. Untuk menyelamatkanmu, Xiao Wu menggunakan kemampuan kurban yang paling sombong. Tapi sombong ini hanya ditujukan padanya. Untukmu, dia mengorbankan hidupnya, dan sekaligus mengorbankan jiwanya. Karena hanya seperti ini kamu dapat ditarik kembali dari perbatasan kematian. Dapatkah kamu diizinkan untuk menyerap cincin roh dan tulang rohnya tanpa konflik? Petik 2. Pengorbanan. Gemetar di hati Tang San tumbuh semakin keras. Dia benar-benar bisa membayangkan Xiao Wu memutuskan untuk melakukan ini pada dasarnya tanpa ragu-ragu. Erming berkata dengan suara rendah. Kekuatanmu masih jauh dari cukup untuk menyerap cincin roh 100.000 tahun. Oleh karena itu, Xiao Wu hanya bisa memilih metode pengorbanan semacam ini, menempelkan jiwanya sendiri pada cincin roh, dan di dalam tulang roh. Ini sama dengan dia secara sukarela menggunakan dirinya sendiri untuk menjadi kemampuanmu. Pada dasarnya tidak perlu bagi kamu untuk menyerap dan memadukannya dengan cermat, itu akan secara alami berbaur dengan tubuh kamu. Ini sepenuhnya pengabdian sepihaknya. Dan hanya karena ini, itu merepotkan. Apa yang kamu pegang hanyalah tubuh yang ditinggalkan Xiao Wu, itu juga tubuh aslinya. Meskipun kamu menyelamatkan bentuk fisiknya dengan bunga itu, setelah kehilangan jiwanya dan cincin roh 100.000 tahun, dia masih tidak bisa hidup kembali. Petik 2. Lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana dia bisa diselamatkan? Petik 2. Tang San dengan penuh semangat bertanya. Dia samar-samar mendengar dari makna kata-kata Erming bahwa meskipun sulit, masih ada jalan. Kera raksasa Titan Erming berkata. Jika bunga itu tidak secara paksa mengembalikan vitalitas Xiao Wu, tidak akan ada kesempatan. Tapi saat ini masih ada. Selama kamu bisa melakukannya, kamu dapat memulihkan Xiao Wu, bahkan kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Petik 2.
Tidak peduli bagaimana itu dilakukan, bahkan jika itu di atas gunung belati, di bawah lautan api, aku pasti akan tetap melakukannya. Petik 2. Erming memandang Tang San dan mengangguk, beberapa penghargaan dan pujian berkelip di mata kristal kuningnya yang besar, mendesah ke dalam. Ah, Xiao Wu, kamu benar-benar tidak salah menilai orang itu, orang ini benar-benar layak untuk investasi kamu. Petik 1. Jika bukan karena Xiao Wu menyisihkan jejak spiritual untuk Daming dan Erming tentang apa yang dilakukan Tang San sebelumnya, melihat Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk Tang San, Daming dan Erming akan membunuhnya sejak lama. Jangankan berbicara omong kosong dengannya di sini. Terhadap manusia, mereka pada awalnya dipenuhi dengan sikap bermusuhan. Tetapi seiring dengan pertukaran saat ini, Erming merasakan perasaan mendalam Tang untuk Xiao Wu, dan kesannya juga meningkat pesat. Setidaknya dia tidak akan menyalahkannya atas pengorbanan Xiao Wu. Kamu tidak sadarkan diri selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, aku dan kakak lelaki telah dengan hati-hati merenungkannya. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Xiao Wu. Ini berarti semuanya harus memenuhi 3 syarat. Pertama, kamu harus menemukan 3 ramuan obat. Petik 2. 3 apa? Tang San bertanya dengan tidak sabar. The Giant AP berkata, 3 obat ini adalah rumput jiwa suci yang digunakan untuk membangkitkan jiwa, dan itu pasti sudah tumbuh setidaknya 10.000 tahun. Yang kedua adalah Raja Ginseng kelas 9-10 tahun yang paling berharga untuk mengubah tubuh dan merekonstruksi bentuk manusia. Yang ketiga adalah harta untuk membantu tubuh dan jiwa Xiao Wu bersatu, itu harus internal dan dari binatang spiritual kuno. Petik 2. Dengan setiap pengobatan yang disebutkan oleh Titan Giant AP Erming, wajah Tang San menjadi pahit. Faktanya, dia telah merebut tidak sedikit obat mujarab surgawi dari sumur es dan api yin yang saat itu. Meskipun herbal kelas abadi di antara mereka sebagian besar habis, sisanya masih tidak kekurangan benda berharga. Tapi 3 hal yang disebutkan oleh Titan Giant AP Erming ini, mereka semua berada pada tingkat kelas yang abadi. Seperti ginseng raja kelas 9-10 tahun, benda ini berkualitas tinggi. Memperoleh ginseng king 10.000 tahun bukanlah hal yang sulit, Tang San memasukkannya ke Wishful 100 Treasure Purse, tetapi ginseng king kelas 9.000 tahun tidak semudah itu. Berbicara tentang kelas Ginseng King, setiap 10.000 tahun adalah satu tingkat. Apa yang disebut kelas 9.000 tahun ke-9 dengan kata lain mengacu pada Raja Ginseng tingkat hampir 100.000 tahun. Jika itu benar-benar tumbuh hingga 100.000 tahun, maka itu juga bisa menghancurkan langit dan naik. Menemukan Raja Ginseng jenis ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mendekati 100.000 tahun budidaya, di dunia ini tidak diragukan lagi sudah pada tingkat binatang super roh. Bahkan jika Tang San benar-benar bisa menemukannya, dia mungkin masih bukan lawannya. Adapun rumput jiwa suci 10.000 tahun itu, Tang San bahkan belum pernah mendengarnya. Adapun internal spiritual kuno akhir dan, sebaliknya dia punya beberapa ide. Melihat ekspresi serius di wajah Tang San, Titan Giant AP Erming berkata, kami juga tahu tingkat kesulitan dalam menemukan 3 hal ini. Aku dan kakak lelaki dapat membantu kamu menangani rumput jiwa suci, meskipun juga sangat jarang di hutan besar bintang Dou yang luas ini, masih dapat ditemukan. Tetapi untuk 2 lainnya, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Menurut apa yang aku tahu, Raja Ginseng kelas 9-10 tahun akan terus-menerus berubah di mana ia tumbuh. Aku dan kakak bertemu 1 kali, menurut kultivasi yang sekarang, sangat mungkin ada di utara. Kamu dapat mencarinya di beberapa hutan besar utara yang terkenal. Adapun internal spiritual kuno dan, kamu hanya dapat mencarinya sendiri. Petik 2. Tang San memegang Xiao Wu dengan 1 tangan, tangannya yang lain membelai jembatan 24 Moonlight-nya, mengeluarkan mutiara kecil emas merah dari dalam. Saudara kera, apakah kamu pikir ini internal dan akan bekerja? Sambil berbicara, dia memegang mutiara merah keemasan di telapak tangannya tinggi-tinggi. Meskipun mutiara ini sangat kecil, ia dipenuhi dengan fluktuasi energi yang hidup. Yang paling aneh adalah bahwa energi yang hidup ini tidak akan menyebar dari dalamnya, hanya menumpuk di dalamnya. Dengan setiap gerakan energi ritmis, mutiara akan bersinar, tetapi cahaya akan dengan cepat menghilang lagi. Ini adalah, Erming agak terkejut melihat dan mutiara di tangan Tang San, mata kuningnya yang besar dan kristal penuh dengan rasa tak percaya. Dia awalnya percaya bahwa ini internal spiritual kuno dan akan menjadi yang paling sulit ditemukan. Bagaimanapun,
Ia masih tahu bahwa ginseng raja kelas 9-10 tahun benar-benar ada, tetapi ia pada dasarnya tidak dapat memastikan apakah makhluk spiritual kuno ada. Tapi dilihat dari fluktuasi aura mutiara di depannya, itu jelas internal dan selain itu, aura garis keturunan yang tersembunyi di dalam energi yang dikandungnya bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh makhluk roh saat ini di benua saat ini. Ini internal dan dari 10 kepala Arden yang serpen, aku membunuhnya kembali ketika aku meninggalkan Slaughter City melalui Hellrod. Bisakah itu digunakan? Petik 2. Tang San bertanya penuh harap. Erming mengangguk. Tidak masalah. Garis keturunan internal ini dan milik makhluk spiritual kuno. Maka dari ketiga hal itu, kita hanya kekurangan ginseng king kelas 9-10 tahun. Petik 2. Tang San mengangguk. Aku akan menemukannya. Apapun yang terjadi, aku pasti akan mengembalikannya. Petik 2. Erming berkata dengan senyum agak masam. Ingat, itu pasti spesimen yang hidup. Jika ginseng king kelas 9 yang berumur 9.000 tahun kehilangan vitalitasnya, itu tidak akan efektif. Petik 2. Hidup. Tang San tampak kaget pada Erming. Erming berkata, efek obat ginseng king kelas 9-10 tahun yang hebat itu hebat, kami tidak membutuhkan semuanya, cukup menggunakan rumbai ginsengnya. Tapi itu pasti spesimen hidup. Karena itu, kamu harus membawa Raja Ginseng kelas 9-10 tahun ke sini. Hanya saja, kamu tidak perlu khawatir tentang ini sekarang, karena kamu masih harus mencapai persyaratan lain. Petik 2. 3 harta itu hanyalah kondisi pertama. Hati Tang San sudah agak siap. Tidak peduli betapa sulitnya, bagi Xiao Wu, dia tidak akan mundur. Erming berkata, syarat kedua yang harus kamu capai adalah meningkatkan kultivasimu sendiri ke level judul Douluo. Kamu harus menyadari bahwa gelar Douluo kamu sama dengan binatang roh 100.000 tahun kami. Karena itu, hanya pada level ini kamu akan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Xiao Wu. Petik 2. Peringkat ke-19 dan lebih tinggi adalah judul Douluo. Tang San sekarang berada di peringkat ke-60, dan sangat banyak Spirit Masters yang tidak pernah bisa naik ke puncak tertinggi dunia Spirit Master di masa hidup mereka. Tapi Tang San percaya bahwa, dengan bakatnya, dia bisa sepenuhnya mencapainya. Hanya saja, hidup ini mau tak mau butuh waktu agak lama. Erming melanjutkan, persyaratan ketiga sebenarnya juga merupakan langkah terakhir. Setelah kamu memiliki kekuatan judul Douluo dan terlebih lagi ketiga hal ini, kamu dapat kembali ke sini dan aku dan kakak lelaki akan membantu kamu memulihkan Xiao Wu. Namun, dalam proses kebangkitan, kamu masih harus membayar harga yang sangat besar, itulah syarat ketiga. Petik 2. Kematian Xiao Wu adalah untuk mengorbankan kemampuannya sendiri untukmu. Untuk membangkitkannya, kamu harus mengembalikan barang-barang yang dia berikan kepada kamu, baik cincin roh atau tulang roh. Pada saat yang sama, masih ada kondisi yang bahkan lebih kejam. Kamu harus sepenuhnya menetapkan judul Douluo 9 cincin roh kamu sendiri untuk Xiao Wu. Setara dengan 100.000 tahun kultivasi dapat membangunkan kultivasinya. Cincin rohmu menyatu dengannya, dan tulang rohmu akan kembali ke tubuhnya. Lebih lanjut menambahkan efek dari 3 harta karun besar, Xiao Wu dapat dipulihkan, dan kekuatannya juga akan meningkat secara substansial, memulihkan kekuatan binatang buas roh yang tepat selama 100.000 tahun. Pada saat itu, dia sebenarnya juga benar-benar manusia. Petik 2. Ketika Erming mengatakan ini, dia dengan hati-hati mengamati ekspresi wajah Tang San. Meskipun dia sudah memiliki apresiasi terhadap Tang San, karena kurangnya kepercayaan pada manusia, dia masih akan memeriksa Tang San. Dia memang menangkap perubahan ekspresi dari wajah Tang San, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa ekspresi Tang San tiba-tiba menjadi seolah terbebas dari beban. Tang San memandang tubuh kabur Xiao Wu di pelukannya, bergumam pada dirinya sendiri. Jangan khawatir, Xiao Wu, aku pasti akan menghidupkanmu kembali. Aku akan berkultivasi dengan keras, berjuang untuk mencapai level judul Douluo segera. Rai Ginseng King kelas 9.000 tahun yang ke-9. Ketika saat itu tiba, kita bisa bersama lagi. Petik 2. Hei, apakah kamu mendengar syarat ketiga yang aku nyatakan? Petik 2. Erming tidak bisa membantu bertanya. Tang San mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Aku mendengarnya. Bukankah itu hanya untuk memberikan semua cincin rohku pada Xiao Wu, dan tulang roh? Petik 2. Erming terperangah. Apakah kamu tidak tahu apa hasil yang akan kamu dapatkan? Ini setara dengan menggeser semangat kamu sendiri ke Xiao Wu.
Kamu akan kehilangan semangat kamu dan semua cincin semangat. Tahun kultivasi hancur dalam satu pagi. Petik 2. Tang San memandang Erming, tatapannya jernih dan bebas dari ketidakmurnian, membalas. Apakah ini sangat penting? Erming tercengang. Bukan begitu. Kamu seorang guru roh. Petik 2. Mengenai Spirit Masters, dan terutama spirit level judul Douluo nanti, apa artinya kehilangan cincin roh dan roh mereka? Terlebih lagi ketika dia masih harus mengembalikan tulang roh. Bertahun-tahun kultivasi hancur sekaligus. Ekspresi Tang San tampak sangat santai. Tidak ada yang lebih penting daripada kebangkitan Xiao Wu. Pertama apalagi bahwa aku masih memiliki semangat lain, jadi bagaimana jika aku tidak melakukannya? Terima kasih, Saudara Kera. Dalam 20 tahun, aku pasti akan membangkitkan Xiao Wu di sini. Petik 2. Nada suaranya sangat tenang, tetapi tekad dalam ketenangan itu bahkan membuat kera raksasa Titan, Raja Hutan ini, terkejut. Pria macam apa ini? Apakah dia benar-benar manusia? Tang San memegang Xiao Wu di depannya, mencium bulu putih kristalnya yang bersih. Saudara kera, aku akan pergi. Petik 2. Lampu kuning menyala di mata Erming. Apakah kamu membawa Xiao Wu? Tang San mengangguk. Aku tidak akan berpisah dengannya lagi, sampai aku mati. Petik 2. Mata Erming menampilkan cahaya ragu-ragu. Dia awalnya ingin agar Xiao Wu tetap di sini, dilindungi olehnya dan Daming. Tetapi menilai dengan keyakinan lengkap pria ini, dia akan menggunakan hidupnya untuk melindungi Xiao Wu. Mengingat penampilan Xiao Wu yang dengan tenang merenung di sini setiap hari selama 5 tahun terakhir, Erming tahu bahwa jika Xiao Wu masih sadar, ia juga ingin bersama dengan Tang San. Tatapan Erming tidak bisa membantu jatuh di permukaan danau. Tepat pada saat ini, suara yang dalam naik dari bawah air. Biarkan dia membawa Xiao Wu. Tang San, ingat, jika suatu hari kamu merasa tidak dapat melindungi Xiao Wu, kembalilah ke sini. Aku dan Erming sama-sama saudara terbaik Xiao Wu, dan juga saudara kamu. Petik 2. Dengan napas dalam-dalam, Tang San mengibaskan tetesan air mata, perlahan membungkuk ke arah danau, lalu sekali lagi ke Erming. Terima kasih. Aku akan menyerahkan rumput jiwa suci kepada kamu. Petik 2. Dengan hati-hati memegang Xiao Wu, meregangkan kakinya, dia memasuki hutan tanpa memutar kepalanya. Tatapan Erming mengikuti punggung Tang San saat ia menghilang di hutan. Dengan keras meninju pukulan di udara kosong, udara segera meledak dengan suara pecah seperti raungan sedih. Ini salahku, aku tidak bisa melindungi Xiao Wu. Petik 2. Mata Raja Hutan ini dipenuhi dengan suasana hati yang kejam. Suara tabrakan yang luar biasa bergema dari air, ketika kepala banteng yang sangat besar bangkit dari tengah danau. Mungkin, semua ini adalah kehendak surga. Tang San, pemuda ini memberi kesan yang bahkan membuatku gemetar. Meskipun dia tidak mengatakannya, kebencian di hatinya mungkin bisa menghancurkan banyak hal. Perasaannya untuk Xiao Wu berada di luar pemahaman aku, tetapi aku percaya bahwa dia pasti akan melindunginya. Dia orang yang cerdas, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama 2 kali. Petik 2. Erming jatuh kecewa ke tanah. Aku berharap begitu. Xiao Wu benar-benar bodoh, dan Tang San ini juga sangat bodoh. Tapi, kebodohannya agak mengagumkan. Petik 2. Melangkah ke hutan besar, sementara Tang San dengan hati-hati memegang Xiao Wu di tangannya, ekspresi di matanya berangsur-angsur menjadi parah. Biru jernih di matanya tampak mengembun seperti es, niat membunuh es dingin menyebar. Meskipun tidak melepaskan domain Dead God, udara di sekelilingnya bertambah keras. Satu-satunya hal yang tidak menderita dari niat membunuh, mungkin adalah pelukan hangat itu. Karena Xiao Wu ada di sana, aura es dingin memenuhi udara, dan dilepaskan secara bersamaan adalah kecemerlangan biru yang bersinar itu. Berbeda dari aura kehidupan sebelumnya, kali ini, cahaya biru itu sepertinya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, seolah-olah mengirimkan perintah untuk berburu dan membunuh. Blue Silver Domain yang sama menyebabkan efek yang agak berbeda di bawah suasana hati yang berbeda. Rumput perak biru yang terkena dampak tidak lagi dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat. Saat ini mereka seperti tentara yang dipimpin oleh Blue Silver Domain, aura yang sama kerasnya melepaskan bersama dengan Blue Silver Domain. Masing-masing helai rumput perak biru seperti seorang prajurit di bawah komando Tang San. Dengan cepat mengumpulkan semua jenis informasi, itu dikirim ke pikiran Tang San. Tang San tidak pernah menjadi orang yang bertindak atas amarahnya, namun, kematian Xiao Wu membuatnya sangat gelisah.
Itu juga menyalakan api niat pembantaian sejati di dalam hatinya. Dia akan membalas, dan balas dendam ini akan dimulai dari Man Face Demon Spider yang menempatkannya di jalan buntu di sini di hutan raksasa bintang Do. Menurunkan kepalanya, dia menatap kelinci kecil yang tertidur nyenyak di lengannya. Tang San dengan lembut berkata, Xiao Wu, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun atau binatang buas terkait dengan melukaimu. Aku akan meminta mereka membayar 10 kali lipat atau 100 kali lipat dari jumlah utang mereka. Petik 2. Blue Silver Emperor memiliki kemampuan yang kuat untuk memori, dan terutama racun yang masih tersisa pada Spider-Man berwajah iblis dari Eight Spider Lens milik Tang San. Dengan Xiao Wu menjelma sebagai cincin roh ke-6 Tang San, dan masih tulang roh tingkat ke-4 yang 100.000 tahun, kekuatan Tang San bisa mengalami perubahan berputar di surga dan bumi. Dalam keadaan biasa, tidak mudah bahkan bagi judul Douluo untuk memiliki tulang roh. Apalagi seorang spirit kaisar peringkat 60 seperti dia. Roh kembar serta 4 tulang roh besar, kekuatan penuh Tang San saat ini tidak kalah dengan spirit Douluo peringkat ke-80. Di bawah pengaruh cincin roh ratus ribu tahun Xiao Wu, kekuatan roh Tang San telah langsung naik dari peringkat ke-60 ke peringkat ke-50. Melangkah melintasi satu tingkat, dia tidak hanya memperoleh kemampuan roh, tetapi atributnya sendiri juga telah memperoleh semua pertumbuhan bulat. Permukaan kulitnya menunjukkan warna merah samar yang sehat, dan otot-otot, tulang, dan pembuluh darah di seluruh tubuhnya telah mengalami kelahiran baru. Tulang roh keempat yang diberikan Xiao Wu kepadanya membuat pertumbuhan ini mencapai tingkat yang lebih menakutkan. Sebenarnya, inkarnasi Xiao Wu sebelumnya adalah 100.000 tahun roh binatang, dan efeknya adalah yang terbesar ketika cincin roh dan tulang roh-roh yang sama memengaruhi guru roh yang sama, dan itu adalah pertumbuhan maksimum yang dimiliki Tang San. Kekuatan roh naik 5 peringkat, sejauh ini tidak bisa dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan dari dua harta terbesar Spirit Masters ini. Bahkan Clear Sky Hammer dari Tang San telah diubah oleh pengaruh dari harta kualitas terbaik yang hebat ini, menjadi 2 kali lipat dari aslinya. Ci panjang, dan warna hitam aslinya masih memegang lapisan cahaya merah redup. Perubahan Kaisar Perak Biru bahkan lebih berbeda, karena cincin roh 100.000 tahun itu memengaruhinya secara langsung. Pedang berat biru perak Kaisar Biru awalnya memiliki garis emas, tapi sekarang ada 2 jenis warna di dalamnya. Selain garis emas itu, masih ada garis merah. Ketika Tang San menanamkannya dengan kekuatan roh yang besar, Kaisar Perak Biru akan menjadi kilau emas murni. Bahkan kemampuan binding paling sederhana pun akan memiliki kekuatan yang jelas melebihi kemampuan roh keempat sebelumnya, penjara biru perak. Setelah rumput perak biru yang terbangun 2 kali telah dilengkapi dengan cincin roh super ini, akhirnya berkembang menjadi keadaan yang tidak kalah dengan roh super seperti Clear Sky Hammer. Kekuatan spiritual Tang San sama-sama berkembang. Untuk memungkinkannya melebur dengan cincin roh dan tulang roh, Xiao Wu telah menawarkan jiwanya ke dalamnya. Ini telah menyebabkan efek stimulasi besar pada kekuatan spiritual Tang San, dan dalam beberapa hari ia tidak sadar, selain tubuhnya benar-benar bergabung dengan cincin roh dan tulang roh, area mentalnya juga telah menerima perkembangan yang lebih besar, kekuatan spiritualnya sepenuhnya naik mendekati 50%. Alasan utama mengapa cincin roh 100.000 tahun dikenal sebagai harta nomor 1 dari dunia guru spirit, adalah efek pertumbuhan menyeluruhnya. Bahkan jika tubuh Xiao Wu bukanlah binatang roh yang sangat tangguh, setelah berkultivasi hingga 100.000 tahun, cincin roh yang dia hasilkan masih memiliki efek yang menakutkan. Di bawah pengaruh Blue Silver Domain, jangkauan pemindaian kekuatan spiritual Tang San dari dunia luar semakin meningkat. Mengandalkan ingatannya dan kebencian terhadap lawannya sebagai panduan, ia dengan tenang mencari jejak-jejak manusia laba-laba iblis-iblis itu. Dianggap sebagai tukang daging yang jahat, saat ini Spider-Man yang dihadapi iblis secara tak terduga menjadi mangsanya. Dibandingkan dengan kembali ketika dia datang untuk mencari Xiao Wu, karunia yang dibawa Tang San telah memudar, di tempatnya bahkan lebih sedingin es. Meskipun es dingin ini sebagian besar terakumulasi di dalam, rasanya seperti jantungnya membeku, membuat cahaya berkedip di matanya bahkan lebih tepat digambarkan sebagai tidak berperasaan. Satu demi satu roh demi satu secara bertahap muncul dalam jangkauan kendali Blue Silver Domain Tang San. Setiap binatang roh mengalami pemeriksaan ketat oleh rumput perak biru. Legiun rumput perak biru tidak akan salah dalam detail. Orang-orang Spirit Hall itu sudah pasti meninggalkan Stardew Great Forest. Tang San juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini,
menemukan mereka untuk balas dendam tidak realistis. Tetapi dia sudah membuat resolusi yang tegas, tidak peduli betapa sulitnya. Dalam kehidupan ini, tujuannya adalah untuk secara tuntas menyingkirkan Spirit Hall dari benua ini. Karena pertumbuhan substansial dari kekuatan spiritualnya, area yang bisa dirasakan Tang San tumbuh lebih besar. Untuk memeriksa lebih jauh, ia mungkin juga mempersempit lebar pemindaian menjadi 2 meter. Dengan kekuatan spiritual bahkan lebih kental, jarak pemeriksaan bahkan lebih besar. Adapun rentang yang dia periksa, dia perlahan akan berbalik, mencari seolah-olah memindai. Pekerjaan tidak mengalahkan orang-orang yang tegas, tempat berkumpulnya makhluk buas yang benar-benar hebat sangat kecil. Saat itu bahwa Man-Face Demon Spider menderita racun Tang San, dan sangat cepat muncul dalam penyelidikan Blue Silver Domain Tang San. Man-Face Demon Spider ini benar-benar telah membudidayakan 30.000 tahun terakhir. Di seluruh Stardew Great Forest, itu juga satu-satunya Man-Face Demon Spider yang paling tangguh. Dalam keadaan biasa, bahkan binatang buas roh kultivasi 40 atau 50.000 tahun tidak akan dengan mudah memprovokasi makhluk beracun ini. Karapas padat yang menutupi tubuhnya seperti baju besi terbaik, dan masing-masing laba-laba menggunakan senjata terbaiknya, lebih lanjut menambahkan racun dan beberapa kemampuan khusus, itu benar-benar tukang daging yang benar-benar jahat di hutan besar ini. Selama itu tidak memprovokasi siapapun pada tingkat binatang roh super seperti Titan Giant AP, bahkan jika itu tidak bisa menang, itu masih bisa melarikan diri. Dalam hal kecepatan, Man-Face Demon Spider tidak pernah di bawah roh binatang. Terutama di tempat yang kompleks seperti hutan ini. Beberapa hari yang lalu, ketika menemukan aura Tang San dan Xiao Wu, itu memperhatikan mereka. Apa yang benar-benar menarik adalah masih aura yang dipancarkan Xiao Wu. Binatang buas jauh lebih sensitif terhadap aura daripada manusia, dan segera menemukan bahwa Xiao Wu sebenarnya adalah binatang buas 100.000 tahun yang telah memilih untuk berubah bentuk. Bagi makhluk roh seperti itu, makhluk roh 100.000 tahun berbentuk manusia tidak diragukan lagi adalah tonik terbaik. Jika bisa makan satu, penanamannya bisa meningkat 10.000 tahun, dan masih ada banyak manfaat lainnya. Karena itu ia bersembunyi di dekatnya, menunggu kesempatan. Itu akhirnya mengambil kesempatan, dan terlebih lagi waktu yang dicari tepat. Sayangnya, itu menabrak 8 tombak laba-laba Tang San. Meskipun itu bisa terus menyerang saat itu, tentu membunuh Tang San dan Xiao Wu, racun es dan api yang terkandung dalam 8 tombak laba-laba Tang San masih mengisinya dengan ketakutan. Terutama ketika mereka menusuk kaki laba-laba yang paling percaya diri, Spider-Man berwajah iblis ini takut pergi. Bahwa ia dapat hidup sampai hari ini, memiliki kultivasi saat ini, sebagian besar terkait dengan kehati-hatiannya. Itu tidak pernah memprovokasi makhluk yang tidak mampu, dan bahkan ketika berburu binatang buas, itu hanya akan memilih target yang lebih lemah daripada dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada melestarikan hidupnya. Namun, justru karena halangannya itu Tang San dan Xiao Wu benar-benar jatuh ke jalan buntu, hanya menyebabkan masalah kemudian. Bagaimana Tang San membiarkannya? Mengunci ke posisi makhluk ini, Tang San segera bergerak, menembak, menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk bergerak melalui hutan lebat seolah berjalan di tanah yang datar. Blue Silver Domain miliknya secara kaku tertuju pada lawan, dan dia dengan cepat menarik jarak. Binatang buas dengan kultivasi 10.000 tahun yang lalu telah memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, lebih jauh lagi menambah tingkat sensitivitas mereka. Ketika laba-laba iblis berwajah iblis ini menjadi sasaran domain perak-perak Tang San, seluruh tubuhnya langsung menggigil. Menembak tanpa ragu sedikit pun, itu dengan cepat lari ke kejauhan. Dari aura samar yang bisa dibidik yang menargetkan itu, ia merasakan ketakutan yang kuat. Kakinya yang raksasa bergerak cepat, membuatnya berlari ke kejauhan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Tang San secara alami juga merasakan gerakan Man-Face Demon Spider, tetapi dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah. Meluncurkan kemampuan tulang kanan Blue Silver Emperor, ia berubah menjadi terbang ke depan. Dia tidak terbang tinggi, karena itu sangat mungkin mengarah pada menghadapi serangan binatang buas, tetapi dia menggunakan terbang dalam Ghost Shadow Perplexing Track. Mengandalkan kekuatan spiritualnya yang mendalam untuk memeriksa situasi saat ia terbang, ia berhasil melakukan perjalanan melalui hutan dengan kecepatan tinggi. Jarak awalnya meningkat segera menyusut lagi. Meskipun Spider-Man berwajah iblis cepat, bagaimana Tang San lambat? Didorong oleh niat membunuh yang hebat di dalam hatinya, dia muncul dengan potensi penuhnya.
Karena terbang dengan tergesa-gesa, kapal yang beroperasi di dalam dirinya, efek yang tersisa dari cincin roh 100.000 tahun dalam dirinya diserap selangkah lebih dekat. 2 cincin roh kuning, 1 ungu, 2 hitam, 1 merah, 6 memesona mengelilingi Tang San. Tang San tidak hanya mengejar, pada saat yang sama efek Blue Silver Domain muncul sepenuhnya. Semakin kuat dirinya, semakin kuat efek dari 2 domain besar yang dimilikinya. Di bawah pengaruh Blue Silver Domain, rute pelarian Man-Face Demon Spider tidak lagi mulus. Untai demi untai rumput perak biru seperti tanaman merambat tumbuh menjadi penghalang berat setelah penghalang berat ke arah itu berjalan. Meskipun tidak mungkin bagi rumput perak biru umum ini untuk memblokir binatang roh yang tangguh seperti 10.000 tahun manusia menghadapi iblis laba-laba setelah evolusi singkat, dengan penghalang mereka, kecepatan berlari manusia menghadapi iblis laba-laba ini menurun secara alami. Jarak antara itu dan Tang San jatuh tajam, setelah memperoleh cincin roh Xiao Wu yang berumur 100.000 tahun, Tang San menemukan bahwa Blue Silver Domain-nya memiliki kemampuan lain. Itu untuk menggunakan kemampuan dengan semua rumput perak biru dalam jangkauan yang dikendalikan oleh domain. Meskipun dia hanya bisa menggunakan kemampuan binding level terendah, jangan lupa bahwa domain perak biru milik Tang San sekarang dapat mencakup dan area yang sangat menakutkan. Jika pasukan luar biasa yang terdiri dari ribuan kuda dan pria melawannya di dalam hutan besar ini, dia masih bisa langsung meluncurkan binding dengan semua rumput perak biru. Yang akan dia konsumsi hanyalah sedikit kekuatan spiritual. Tidak terkait dengan kekuatan rohnya. Laba-laba setan berwajah pria ini menjadi subjek percobaan pertama Tang San. Sementara rumput perak biru besar yang tumbuh liar menghalangi jalannya ke depan, ia dengan panik meluncurkan satu kemampuan binding demi satu. Semakin dekat Tang San ke sana, semakin panik rumput perak biru itu bereaksi. Dengan kata lain, semakin dekat ke pusat Blue Silver Domain, semakin jelas efek domainnya, semakin kuat rumput perak biru biasa ini setelah tumbuh.